Balik lagi bersama gue Solomon Kingdom. Hari ini masih bersama gue di baju yang berbeda warnanya, ya kan. Yang lain gak ada yang berbeda, tetap sama. Orang tetap sama, cuman bajunya aja yang berbeda. Tetap menggunakan yang polos, karena hati kita harus polos bro ya. Tidak ada gambarnya, tidak ada mereknya dan sebagainya. Gimana nih caps-capsnya di era COVID-19? Lama tak jumpa kita, sekitar 2 minggu gue gak upload. Gue akan nge-upload lagi nih bro. Garing! Buat lo yang sehat-sehat, jaga social distancing bro. Ya karena kita menjaga kesehatan juga gitu kan, buat kita pribadi ataupun orang lain di sekitar kita. Baca. Ya dan lu juga harus taati protokol yang sudah dibuat pemerintah bro ya. Sampai saat ini pemerintah masih berjuang untuk fight melawan COVID-19. Dan lu juga membantu mereka dalam merealisasikan ide-ide yang sudah dituangkan oleh pemerintah. Ya karena kita nggak ada yang tahu bro mau itu kapan menjemput gitu loh. Dan gua ucapkan terima kasih kepada relawan-relawan COVID yang sampai saat ini masih berjuang bro untuk Indonesia tercinta. Dan hari ini gue pengen ngebahas hal-hal yang menurut gue menjadi trending topik di media sosial ataupun di YouTube ataupun di jejaring internet. Gue melihat ini sangat bisa dikatakan miris gitu. Gimana sih miris? Lo tau miris gak? Bukan pisau yang diiris tapi miris. Tau miris gak? Ya ada hal-hal yang perlu kita bahas lah. Yang pertama tentang kemanusiaan, yang kedua tentang pendidikan. Dan yang belum nonton konten gue yang sebelumnya ditonton dulu. Yang baru mampir ke channel gue, ya kan gue ingatkan subscribe juga, like dan share pokoknya ya bro. Oke, kuy gas lama banget. Oke bro, langsung aja ke pertama. Di sini gue pengen ngebahas tentang pendapat dari Muadjir, keluarga miskin besanan lahir keluarga miskin baru gitu. Wah, ini kontroversial banget bro pendapatnya ya. Apalagi itu dikatakan oleh menteri ya, menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, Menko PMK. Gimana nih ya? Aduh, gua gregetan sendiri gitu loh. Orang miskin dilarang besanan dengan orang miskin karena akan melahirkan keluarga miskin baru gitu. Gua tanya lu dah sebelum gua berpendapat, pantas gak itu diucapkan oleh seorang menteri gitu? Kalau gua secara pribadi menilai sebagai civil society ya nggak pantas lah. Apa urusannya gitu dia berpendapat yang menyentuh ranah private kita? Bicara kemiskinan itu sifatnya gimana ya? Bisa dikatakan miskin itu banyak kategorinya bro. Miskin material kah? Miskin ide kah? Miskin mental kah? Kan ada hal-hal yang bisa dikategorikan gitu. Mungkin yang dimaksud di berita ini adalah miskin material gitu. Berbicara harta gitu. Keluarga miskin besanan lahir keluarga miskin baru. Untuk sekelas menteri gitu, itu tidak pantas diucapkan gitu. Karena ya mayoritas gitu di Indonesia sendiri ya lebih banyak keluarga miskin gitu loh. Maksud gue standar hidup kita ya masih di garis kemiskinan gitu loh. Hal tersebut tidak perlu diucapkan gitu oleh sekelas menteri ya Bapak Muadjir ya. Ya karena ya sekarang gini lah logika sederhananya gitu. Kalau lu berbicara konteks keluarga miskin besanan lahir keluarga miskin baru, emang mau keluarga yang kaya gitu menikahi keluarga yang miskin gitu? Lu nonton aja di banyak media-media ataupun TV nasional yang sinetron isinya yang ada menolak orang tuanya lo. Misalkan nih gue kasih contoh, seorang laki-laki miskin gitu menikah dengan wanita yang kaya gitu. Apakah bagaimana status pekerjaan sang laki-laki calon suaminya anaknya ini gitu mempertimbangkan secara material terus juga mental juga perilakunya juga gitu. Maksud gue kalau berbicara material ya orang kaya ya mempertimbangkan gitu loh, nggak mungkin juga gitu. Maksud gue ya sekitar 70% lah orang kaya nggak mau menikahi orang miskin. Miskin kategori miskin ya memang pendapatannya di bawah UMR gitu. Maksud gue di bawah, kalau di Jakarta sendiri 4,2 ya di bawah 4,2 gitu. Misalkan hanya sebagai OB atau security juga banyak bro yang gajinya di atas standar ya. Maksud gue juga ya kayak hal-hal yang kayak gitu aja. Maksud gue status pekerjaan yang kayak gitu ya mana mau lah gitu loh. Orang kaya menikahi orang miskin. Dan ada pertanyaan gue ke Bapak Menteri ini. Misalkan Bapak punya anak perempuan ya kan, tertarik dengan laki-laki yang bidang pekerjaannya memang tidak sesuai yang diharapkan oleh Bapak gitu. Misalkan hanya menjadi di office boy gitu, artinya ya cuman nyapu atau ngepel kantoran gitu. Mau gitu Bapak sekelas menteri gitu? Nggak bakal mau lah. Kalau gue menjawab gitu, nggak bakal mau lah. Maksud gue hal-hal yang logis aja gitu disampaikan, jangan hal-hal yang tidak logis. Bapak bisa menjadi menteri karena orang miskin. Peran penting orang miskin tuh mewakilkan Bapak bisa duduk di atas gitu sebagai seorang menteri. Maksud gue jangan sentuh ranah-ranah yang seperti itu, karena masih banyak hal-hal yang bisa Bapak pertimbangkan ataupun putuskan ataupun memberikan pendapat. Ya karena nyentuhnya nanti larinya pada ya Pancasila gitu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu.
Lu nggak usah berbicara besanan keluarga miskin gitu, lu urus aja gitu yang korupsi gitu, gimana caranya biar mereka tidak korupsi gitu, pejabat-pejabat yang melakukan korupsi. Lu bayangkan beberapa triliun yang sudah dikorupsi oleh pejabat kita gitu, kalau bisa track recordnya ya dari tahun ke tahun gitu. Nah misalkan itu disumbangkan kepada keluarga miskin, diberikan pekerjaan, dibuka lapangan pekerjaan dan lain-lain lah pokoknya lah, ya pasti kan angka kemiskinan kita akan berkurang gitu. Dan ya apapun dalihnya gitu, apapun dasarnya dia mengucapkan ini tidak pantas, kalau itu didiskusikan sebagai forum lu di dalam kementerian tidak jadi masalah, asal tidak dipublikasikan gitu, tidak diwawancarai langsung, tidak jadi masalah Pak. Tapi yang jadi masalah ini adalah konsumsi publik. Bapak dinilai oleh masyarakat dan ini efek dilarang menikah nih bro. Mungkin ya nekat perkosa, knalpot, kelamin, yudi, putus, anjing goblok ini berita anjing. Gue gak tahu ini real atau fake ya, tapi ada gitu, ada sih kayak barbar banget gitu loh barangnya, lu barbar banget anjing sampai knalpot diperkosa anjing goblok. Nah, mungkin ini banyolan aja gitu. Ya ini karena tidak ada pilihannya, udahlah perkosa knalpot aja lah, karena gue nikah dilarang, udah perkosa knalpot aja lah. Kayak gini jadinya. Oke, lanjut. Pendapat Bapak Erick Thohir ya tentang vaksin untuk relawan ya. Bisa langsung kita lihat aja lah, no bacot. Cobakan di awal September. Termasuk Pak Erick. Kenapa? Kayaknya nggak etis kalau saya. Lebih baik yang relawan-relawan yang memang sesuai dengan tadi prototipe yang sedang dicari. Ya, dan saya rasa bukannya saya takut nggak mau disuntik ya. Enggak, saya pengen tapi ya enggak takut kok. Kayaknya sebagai Menteri BUMN ya disuntiknya agak belakang lah. Kalau yang lain rakyatnya udah disuntik baru kita lah. Masa kita duluan disuntik gitu. Berarti mungkin Bukan berarti nggak berani ya, pengen disuntik. Siapa yang bilang ya, Bapak gitu. berani Bahkan kok, kalau Bapak. nggak salah Berani dari kok, BUMN Menteri jubir loh. saya Berani, disuntik harus duluan dia mau. Ya silakan. Tapi kita sebagai pemimpin belakangan lah. Belakang. Bukan berarti karena takut Enggak loh. boleh di depan pemimpin. Karena ya berikan kesempatan. Gimana bro, pendapat lu tentang Bapak Erick Thohir ya kan, yang bisa dikatakan mendahulukan relawan dibanding dirinya dia sendiri. Kita dewasa aja sih menanggapi hal ini, tapi gue sempet ya ketawa juga sih. Tapi kalau gue pribadi, di sini ada dua perspektif bro. Kalau gue ya wajar sih sebagai sekelas menteri dia mengatakan hal seperti itu ya. Ya karena ya menteri, maksud gue ya ketika vaksin itu gagal dalam mengantisipasi atau menyembuhkan antibodi untuk dirinya gitu ya, artinya ya katakanlah yang terpahit tewas gitu kan. Ya siapa yang bisa menggantikan Bapak Erick Thohir? Lo, gua nggak bisa, maksud gue ilmu gue gak nyampe sampai Bapak Erick Thohir gitu. Maksud gue tidak perlu disampaikan juga untuk Bapak ya. Ya karena gimana ya, kalau bisa lihat komentar atau gitu, ayo dukung Pak Erick Thohir dan seluruh pejabat pemerintahan untuk uji vaksin biar rakyat belakangan juga gak apa-apa. Ya maksud gue ya, lu kalau berbicara tentang pemerintahan ya andai kata gitu, kita bicara pahitnya dulu lah. Vaksin itu gagal gitu, maksud gue menyembuhkan antibodi buat diri kita gitu kan, gagal, tewas. Dan yang dicoba itu pejabat pemerintah semua. Terus siapa yang mengurus negara kita sob? Siapa yang ngurus administrasinya, birokrasinya, parlementernya gitu? Siapa? Lu? Nggak ada ilmunya. Gua siapa? Dan ya karena untuk menjadi orang-orang di atas sana butuh proses juga sob. Nggak mudah. Lu belajar gitu loh, sampai lu balik-balik bukunya gitu loh, sampai end season gitu loh. Itu mungkin belum sanggup. Ya pokoknya lu bijak aja sih kalau dalam menanggapi hal seperti ini. Tapi kalau bicara prinsip satria ya bro ya, seharusnya memang pemimpin itu mendahului gitu dibanding rakyatnya gitu. Artinya dia harus siap secara mental untuk menjadi tameng buat warganya atau masyarakatnya gitu loh. Harusnya bicara kesatria ya kalau dalam prinsip Yunani kuno gitu kan. Tapi kan sekarang udah era modern sob, maksud gue jangan disamakan lah prinsip yang dahulu sama yang sekarang gitu. Kalau yang sekarang pemimpin dia uji coba, vaksinnya gagal, mati, siapa yang mau ngurus negara? Udahlah jangan yang aneh-aneh gitu ya, normal-normal aja gitu loh. Jangan yang new normal tuh, jangan gitu loh. Dan berpendapat juga yang normal-normal aja gitu. Lu juga harus menanggapi ya pakai kacamata juga gitu. Jangan buta gitu. Maksudnya buta akan pandangan gitu. Dan selanjutnya aku pengen ngebahas tentang pendidikan sob. Pendidikan gitu. Nih apa yang bahas nih? Pelosok daerah, dan mereka semua saya tanya, bro di sana ada keluhan apa tentang metode belajar? Dan ternyata yang dari Gorontalo, yang dari Lampung, mereka pun memiliki keluhan yang sama. Mereka ada kendala pertama di gadget, yang kedua di kuota.
yang ketiga sinyal, dan di sana sering mati lampu, Bu. Two hours later. I got a bad feeling about this. Wait a minute. Who are you? Kita sadari bersama-sama gitu, lu juga bisa melihat secara langsung gitu. Pemerataan pendidikan kita itu jauh gitu, maksud gua jauh dari yang kita harapkan gitu dalam prinsip pendidikan ya. Ya kalau kita berbicara pendidikan bro, memang kita ketahui bersama pendidikan kita itu belum merata gitu loh. Maksud gua masih banyak daerah-daerah terpencil yang belum tersentuh pendidikannya gitu loh. Ataupun sekolah-sekolah yang masih bisa dibilang ya pembangunannya agak kurang gitu loh. Maksud gue tidak tersentuh sama sekali, ataupun desa-desa di pedalaman gitu loh yang sama sekali belum tersentuh pendidikan gitu. Ya memang ya wajar sih gitu, sekelas siswa yang ada di Jakarta ya wajar gitu loh. Online itu tidak efektif gitu loh buat orang-orang yang di daerah-daerah tertentu gitu, misalnya di pedalaman Papua, terus pedalaman mana Kalimantan ataupun Sumatera gitu, ataupun Banten ataupun Bogor gitu. Di tingkat-tingkat pendalaman ya memang sinyal itu susah terjangkau gitu misalkan, dan ataupun kuota itu mahal ya. Sebenarnya gimana ya kalau bicara pendidikan itu kan dasarnya kan dinamis bro ya, artinya dinamis itu ya harus mengikuti perkembangan zaman yang ada gitu. Kalau memang situasi tentang COVID-19 ini ya mau nggak mau pendidikan kita harus mengikuti ataupun menyesuaikan gitu. Pemerintah pun bagus gitu mengantisipasi dengan cara ya mengadakan social distancing untuk siswa-siswanya gitu, untuk tidak sekolah secara langsung ataupun bertatap muka secara langsung. Ya itu bagus kalau menurut gue ya, tapi ada hal-hal yang memang pada dasarnya tidak seimbang gitu dengan keputusan yang diberikan oleh pemerintah. Misalkan dengan tidak terjangkaunya sinyal gitu di desa-desa terpencil ataupun keterbatasan ekonomi, misalkan para petani yang tidak bisa membelikan handphone untuk anaknya, ataupun ya intinya seperti itu gitu. Maksud gue ada orang-orang yang mampu, ada orang yang tidak mampu gitu. Dan lu tahu sendiri komersialisasi pendidikan ya memang sudah menjalar di mana-mana gitu. Mungkin kalau untuk kalangan orang-orang kaya gitu ya it's not problem man, maksud gue. Tapi kalau orang-orang susah gitu, orang-orang yang ya mengharapkan sekolah gratis di negeri gitu, bapaknya hanya seorang petani yang tidak sanggup memberikan handphone kepada anaknya gitu, jadi sebagaimana gitu ya. Seharusnya pemerintah juga menghasilkan solusi yang baru gitu untuk siswanya sendiri ya, ataupun anak-anak generasi bangsa lah. Intinya seperti itu sih menurut gua. Ya jangan ya misalkan kalau memang dia miskin gitu, misalkan pemerintah memberikan subsidi handphone, sebuah handphone ya kan, kalau memang keterbatasan sinyal ya mau nggak mau ya guru harus terjun langsung ke lapangan gitu untuk memberikan pemahaman ataupun materi ataupun pendidikan gitu kepada murid-muridnya gitu loh. Ya memang pada dasarnya ketidakterjangkauan sinyal gitu maksud gua. Ya kalau hanya subsidi 25.000 ya untuk paket juga nggak bisa gitu kalau menurut gua. Ya misalkan dia pakai video call 2 hari juga udah habis gitu maksud gua. Jangan setarakan subsidi yang ada di kota sama yang di desa gitu, karena itu kebutuhannya pun berbeda gitu, nggak sama gitu. Misalkan ya di kota ya semua fasilitas ada gitu loh, dan rata-rata orang yang hidup di kota gitu seenggaknya dia megang gadget gitu. Kalau yang gue lihat di kota ya, karena gue tinggal di Jakarta ya, anak-anak bocah ya pun punya handphone pribadi gitu. Nah tapi bagaimana yang ada di desa sana gitu, yang hanya sekelas petani gitu, yang hidupnya mengandalkan panen gitu loh. Ya mending kalau dia punya lahan atau sawah dan lain sebagainya, tapi kalau dia hanya sebagai tukang di situ loh, maksud gue ya miris sih sebenarnya. Dan gue juga ngangkat di sini ada berita dari, sampai dia masuk berita gitu, miris ayah di Garut nekat curi HP agar anaknya bisa belajar online gitu. Sampai segitunya gitu loh. Orang ya namanya orang susah gitu. Maksud gue seharusnya pemerintah juga menghadirkan solusi yang baru gitu, tidak monoton ataupun tidak menyetarakan kebijakan dia secara tingkat nasional ya, karena ya secara pembangunan aja lah. Pembangunan kita kan juga tidak merata. Ya kalau di kota ya wajar gitu, tapi bagaimana yang desa-desa terpencil gitu loh, kebanyakan besar hidup di bawah garis kemiskinan. Pokoknya ya serem sih kalau lihat kayak gini. Ya seharusnya gimana ya, Bapak Nadiem sendiri sebagai Menteri Pendidikan ya gua harap lebih bijak lah ngambil keputusan yang seperti ini ya. Karena kesian lah orang-orang yang di tingkat pedalaman ya, karena ya ketidakterjangkauan gitu, bisa bicara ekonomi ataupun kebutuhan ya tidak terjangkau lah pokoknya. Ntar kalau bilang aneh-aneh ntar diciduk gua ngerinya kayak gitu. Makanya kan ya bijak aja sih sebenarnya, dan memang fakta juga gitu loh, bisa dipungkiri ya bro. Ya pokoknya seperti itulah. Udah itu aja yang ingin gue bahas untuk kali ini. Kalau lu punya pendapat lu komentar di bawah ya kan, sertakan nama ya kan, apa pendapat lu, dan mengkritik boleh, menghina jangan. Ya itu aja dari gue. Sebelumnya teman-teman yang belum
subscribe channel gua, subscribe dulu ya kan. Dan yang belum like dulu gitu. Dan yang belum share dulu pokoknya. Oke, sebelum gua akhiri gua ucapkan terima kasih kepada lu semua yang masih setia menonton gua yang nggak jelas ini. Oke, itu aja mungkin dari gua. Terima kasih atas waktunya.